Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas generasi Malaysia dan Indonesia, terutama generasi yang dibesarkan sejak tahun 1990-an. Ada perbedaan cara pendidikan di antara kedua negara, terutama soal sejarah. Nah, sebelumnya kita tonton dulu ya video berikut ini. Melayu. Kita ni berada di dalam satu kawasan dinamakan Alam Melayu. Ini adalah definisi yang dibagi oleh Profesor Emeritus Datuk Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahman. Beliau menyatakan bahawa Alam Melayu ni adalah kawasan yang ni. Daripada Taiwan, Papua Nugini, Kepulauan Pasifik, New Zealand, Tanah Melayu hingga ke Madagaskar. Okay, so secara amnya definisi alam Melayu, kebetulan alam Melayu kita ni sampai ke Micronesia. Okay, sejarah ataupun para sarjana moden kita banyak buat berbagai definisi lah mengenai alam Melayu. Contohnya kalau kita ikutkan di sini alam Melayu diturunkan sebagai wilayah yang menjadi tanah air bagi orang Melayu. That's why kita Melayu tu ada di situ. Perkataan bangsa Melayu tu ada sebab ini adalah kawasan orang-orang Melayu tinggal. Okay. So kawasan ini salah satu yang mula-mula dikesan. Definisi alam Melayu tu dikata kawasan pesisiran Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan pulau-pulau kecil di antaranya. Ini salah satu definisi yang ditakrifkan sebagai alam Melayu. Bagaimanapun sejak akhir-akhir ni melalui tahun saya rasa dalam tahun 90-an, definisi alam Melayu ni telah diperluaskan sebab bila kita melihat budaya Melayu, dia banyak didapati ataupun diterapkan atau blend together dalam masyarakat Melayu kita dari negara Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura dan Malaysia. Di Thai, wilayah Melayu di Semenanjung Tani hingga ke Rattaburi. Itu juga di Myanmar. Okey, budaya Melayu kita dapat dikesan hingga ke Myanmar juga dan juga termasuk pulau-pulau utara Nicobar di Lautan Hindi. Dan juga kalau kita perasan kebudayaan Melayu juga atau bahasa Melayu juga dapat di trace atau dapat dapat dijejaki hingga ke Madagaskar sendiri. So oleh itu definisi alam Melayu sekarang telah berkembang dengan macam mengikut peta ni. Definisi para antropologi kita, para budayawan kita, para sejarahan kita mendefinisikan sekarang alam Melayu adalah dari Madagaskar sampai ke New Zealand itself. Ada masa saya pergi ke New Zealand, walaupun orang Maori pada tu masa dia macam welcome kita tu kan, tarian dia tu ada gerak-gerak tarian Melayu kita. Gerak-gerak unsur tarian Melayu. Ya, ada unsur. Cuma kita kena buka minda kita. Alam Melayu bukan di Semenanjung Tanah Melayu je, bukan saja di Indonesia. Malah dia tersebar luas di kawasan-kawasan Austronesia, begitu juga sampai ke Kepulauan Pasifik kita. Biasanya kawasan ini mempunyai rukun budaya serumpun. Contohnya wayang kulit. Kita di Malaysia, Kelantan, tapi di pulau-pulau Jawa pun, especially di kawasan Surabaya, dia masih ada wayang kulitnya. So biasanya persamaan budaya membuktikan alam Melayu memiliki budaya serumpun. Itulah teman-teman konsep alam Melayu yang mulai dikembangkan di Malaysia sejak tahun 1990-an. Nah, sekarang kita simak ulasan yang sudah kami siapkan. Hal yang kini kita ketahui dari penjelasan Profesor Malaysia tadi adalah soal diperluasnya konsep alam Melayu. Semula cuma meliputi wilayah suku Melayu di Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Melayu. Ini versi yang benar
sesuai dengan UNESCO. Nah, sejak tahun 90-an rupanya diperluas hingga meliputi Austronesia. Boleh jadi, biar kelihatan besar dan hebat. Dari pengakuan profesor itu, berarti sebagian besar generasi muda di Malaysia sudah mendapat konsep alam Melayu versi baru. Para pemimpin, akademisi, politikus Malaysia, dan rakyat biasa sudah mendapatkan konsep alam Melayu yang maha luas. Itu berarti mereka semua sudah merasa menjadi bangsa yang hebat dan besar. Mereka seolah menjadi penguasa alam Melayu. Hal inilah yang menjelaskan kenapa netizen Malaysia terkesan jadi generasi hebat dan selalu berbeda pendapat dengan netizen Indonesia. Yang jadi masalah, konsep alam Melayu yang diperluas itu amat tidak masuk akal. Kalau alam Melayu dipahami sebagai wilayah sebaran suku Melayu, orang masih paham. Tapi begitu konsep alam Melayu diperluas dengan menjiplak konsep Austronesia, orang akan geleng-geleng kepala. Dari segi budaya dan bahasa sudah jauh berbeda. Jangan lupa, orang-orang di Nusantara pada dasarnya percampuran antara nenek moyang Austronesia dan Austroasiatik. Sebagian bahkan merupakan rumpun Melanesia. Masing-masing punya budaya berbeda. Bahasa daerahnya pun beda. Kalau orang Sunda, Bugis, Aceh, Dayak saja tidak mau disebut Melayu, apalagi orang Papua dan Maluku. Lihat pula budaya orang Maori di Selandia Baru. Apakah mereka merupakan termasuk rumpun Melayu? Apakah mereka ada kemiripan dengan Melayu Malaysia? Begitu pula orang Madagaskar. Sebagian mereka berasal dari Nusantara, tapi bukan dari Melayu Malaysia. Mereka dari Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Dan itu sudah dibuktikan dengan hasil tes DNA. Masalahnya jadi pelik karena ajaran alam Melayu yang maha luas itu sudah mendarah daging pada orang Melayu Malaysia. Itu sebabnya, kalau capek menjelaskan kepada mereka, mungkin lebih baik, ya biarkan saja. Memang tidak mudah menghapus ilusi. Tidak gampang menghilangkan hal yang selama ini jadi kebanggaan. Kalau kaum Melayu Malaysia merasa senang dan bahagia dengan ilusi itu, ya tidak masalah. Hanya saja, cepat atau lambat, semua angan-angan itu akan tergulung oleh perkembangan kebudayaan dan peradaban negara bangsa yang sungguhan, seperti Indonesia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dalam konteks Indonesia, ilusi Melayu Malaysia itu akan tersapu bersih oleh menguatnya kebudayaan dan bahasa Indonesia. Itulah tanggapan dari tim kami. Boleh jadi, gara-gara perbedaan cara pandang itulah yang bikin netizen kedua negara sering ribut. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.